Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan terhadap kondisi energi yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak ada judul yang akan saya angkat, tetapi saya berusaha untuk mengambil setiap kartu secara acak. Apakah kartu itu akan menggambarkan terhadap kondisi energi kamu, atau memang menggambarkan terhadap kondisi energi manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kepalaku mau pecah, badanku macam api, gak tahan rasanya. Mau berdiri aja aku udah sakit, tapi mau gak mau sumpah Tuhan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi kamu, atau memang kondisi energi manusia tersebut, atau memang kondisi energi dari pihak ketiga? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu pergerakan, yang dimana pergerakan tersebut berasal dari pemikiran, yang dimana pemikiran tersebut sudah tidak memiliki suatu kepercayaan terhadap berbagai pihak, atau kepercayaan tersebut seakan-akan membuat
satu energi tersebut merasa sangat sensitif. Dalam kategori satu energi itu pernah memberikan suatu ketulusan, tetapi ketulusan yang diberikan oleh satu energi tersebut seakan-akan disalahgunakan dan membuat satu energi itu merasa seperti orang yang sangat menyimpan pemikiran yang begitu sangat trauma. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya terhadap perasaan, yang dimana perasaan tersebut seperti penuh dengan kegelisahan, seperti penuh dengan ketakutan, tetapi kegelisahan itu sudah mengakibatkan berbagai pihak di luaran sana menimbulkan suatu kemanipulatifan. Dia pihak lain yang merasa gelisah, tetapi di balik dari unsur kegelisahan itu sudah terlanjur melakukan berbagai kemanipulatifan untuk memberikan keuntungan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini saya mengatakan benar-benar tidak sinkron. Bukan hanya tidak sinkron, tetapi saling bertolak belakang. Yang dimana tolak belakang itu sepertinya baru-baru ini ada suatu kejadian atau memang ada sesuatu hal yang sudah kamu terima, tetapi sesuatu hal itu saya menganggapnya suatu keanehan. Kenapa saya mengatakan suatu keanehan yang baru-baru ini kamu terima? Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Moon. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk mengarah kembali terhadap situasi energi kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kamu sangat sulit untuk melepaskan pemikiran yang masih berkaitan
terhadap seseorang? Dan apakah untuk saat ini ada yang kamu rasakan, tetapi apa yang kamu rasakan tersebut di luar dari logika kamu? Kedua pertanyaan yang saya katakan tadi bisa saja saya kategorikan akibat dari seseorang yang selalu berusaha untuk membuat diri kamu agar kembali terhadap seseorang yang telah menyakiti diri kamu. Saya rasa itu adalah salah satu unsur permainan yang dilakukan oleh seseorang karena mungkin seseorang itu tidak terima ketika diri kamu ingin lepas. Tidak terima ketika diri kamu mengetahui seluruh kebusukan dari seseorang tersebut. Permainan yang sengaja dilakukan agar diri kamu berada di dalam satu tempat atau satu roda yang dimana roda tersebut akan berputar-putar tanpa memiliki tujuan, tetapi mengharuskan diri kamu untuk terjebak dan masih memikirkan seseorang tersebut. Seseorang yang saya kategorikan ini bisa saja mempermainkan diri kamu dari rekan pekerjaan kamu, dari rekan bisnis kamu, dari rekan sahabat kamu, atau mungkin dari energi baru kamu atau energi lama kamu. Demun, wage. Sebenarnya dari kondisi batin kamu ini, batin kamu mengarahkan terhadap energi saya. Seakan-akan batin kamu itu penuh dengan kegelisahan. Penuh dengan rasa kekhawatiran. Apakah yang saya katakan ini kamu membenarkannya? Atau memang diri kamu tidak membenarkannya? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap akal logika kamu? Atau memang perkataan saya ini tidak masuk terhadap logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Demun, wak geng. Sebenarnya banyak arti yang dimiliki oleh kartu yang saya pegang ini. Tetapi ketika diri saya menarik dari kondisi batin kamu, seakan-akan batin kamu itu masih diikat. Diikat dalam arti menyadari betapa sakit, betapa pahit, betapa terluka, betapa sedih, betapa menyesal. Tetapi perkataan saya itu tidak mampu kamu eksekusikan terhadap seseorang yang kamu rasa sudah menyakiti diri kamu, dan kamu hanya terdiam. Seakan-akan ketika diri kamu bertemu terhadap manusia itu, situasi perasaan kamu yang ingin marah tiba-tiba hilang seketika. Ketika diri kamu ingin berkomunikasi atau seseorang ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, yang aturannya diri kamu merasa sangat malas untuk merespon komunikasi tersebut, tiba-tiba kamu bersemangat. Itulah yang saya kategorikan sebagai permainan untuk membuat kondisi batin kamu memberikan suatu sinyal masih menyayangi, padahal sudah menyadari
Itu dia Wage. Demun. Kamu sudah dimanipulatif, kamu sudah ditipu, kamu sudah dimanfaatkan, kamu sudah diperlakukan dengan tidak wajar, tetapi selalu masih mempergunakan perasaan yang seakan-akan ingin lepas, ternyata tidak bisa. Ingin melupakan, ternyata tidak bisa. Ingin mengakhiri, justru membuat kondisi batin kamu terpukul. Ini dia. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, di luar dari hubungan yang pernah kamu lakukan terhadap manusia itu, saya rasa untuk saat ini manusia itu sedang dalam kondisi penuh dengan permasalahan. Sedang bertengkar manusia itu. Sedang berselisih manusia itu. Yang dimana pertengkaran itu bisa saja masih berkaitan terhadap diri kamu, tetapi bukan berbicara dari kondisi asmara, melainkan berbicara terhadap kebutuhan. Bisa saja pertengkaran itu berasal dari pihak ketiganya atau dari rekan pekerjaannya. Setidaknya kemunculan kartu ini ada dua arti yang muncul. Kamu dipermainkan secara batin melalui unsur yang tidak masuk akal. Manusia itu dalam kondisi yang penuh dengan ancaman. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan menarik kembali ketika diri kamu menjalani hubungan asmara, saya rasa ini manusia telah meliciki diri kamu dengan cara black magic. Tetapi black magic ini tujuannya agar diri kamu yang kembali, agar diri kamu melupakan bagaimana kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Tujuannya saya kategorikan ya bisa saja positif, karena memang dia tidak sanggup untuk kehilangan kamu. Ini yang saya lihat Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu The Dead masih berbicara terhadap unsur air dan masih berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya rasa sepertinya bukan hanya manusia itu yang sedang mempermainkan diri kamu ini. Lebih dari satu orang sepertinya ini yang mencoba untuk membuat diri kamu merasa terjatuh. Saya rasa lebih dari satu orang ini yang sakit hati, pernah sakit hati terhadap diri kamu, di mana unsur sakit hati itu dibalas dengan cara membuat suatu permainan. Atau jangan-jangan baru-baru ini kamu ada bertengkar terhadap seseorang, yang dimana pertengkaran itu membuat diri kamu yang dirugikan, membuat orang lain sakit hati, dan kamu yang dimainkan. Wage. Ini dia The Dead dengan The Moon. Kalaupun diri saya ingin berbicara mengenai hal positif terhadap diri kamu, saya hanya menyarankan perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Karena bisa saja
orang lain memberikan diri kamu dampak buruk terhadap salah satunya energi di masa lalu kamu, semakin diri kamu memperbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta, saya rasa masih ada awal di mana diri kamu untuk mendapatkan suatu perbaikan, awal di mana diri kamu bisa bangkit, awal di mana diri kamu bisa melepaskan, dan awal di mana diri kamu untuk mendapatkan yang namanya keseimbangan hidup. Karena sekuat apapun diri saya untuk menerobos kondisi energi kamu masih berbicara terhadap kedua kartu ini. Terjebak dalam kondisi yang penuh dengan situasi kematian. Sulit untuk melangkah, padahal ingin melangkah untuk keluar. Sulit untuk mengambil satu keputusan, padahal keputusan itu harus kamu ambil. Karena kalau diri kamu tidak mengubah kondisi kamu, antara kondisi energi kamu saling bertolak belakang. Saya berbicara dengan perkataan saya ini, mengesampingkan terhadap orang yang mempermainkan diri kamu dari kondisi black magic. Ini dia, geng. Sama-sama unsur air, sama-sama sudah memanipulatif kamu. Ini dia, ada dua orang sepertinya yang ingin membuat diri kamu ini benar-benar terjatuh dan tidak bisa merasa tenang. Dua orang, saya tidak tahu salah satunya siapa. Kalau saya mengategorikan, bisa saja sakit hati pihak ketiga yang tidak mau menginginkan diri kamu bisa kembali terhadap manusia itu. Ini antara manusia itu dengan pihak ketiga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu dua pedang. Dua pedang, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri. Saya tidak tahu apakah kemunculan ini suatu kebetulan atau memang suatu sinyal dari alam semesta agar diri saya menyampaikan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal itu? Tadi saya sempat mengatakan diri kamu terjebak. Ini dia kartunya, geng. Terjebak dengan kondisi mata tertutup. Mata tertutup, batin ingin berteriak. Memilih terhadap si A, tetapi si B seakan-akan menunggu. Memilih si B, seakan-akan si A tidak mau. Ini yang saya lihat. Pilihan itu antara A dengan B. Saya bukan mengarah terhadap energi baru kamu, tetapi terhadap perencanaan yang sudah terlalu lama kamu rencanakan gagal. Gagal akibat manusia itu mempermainkan. Ini dia, kamu hanya stuck di dalam satu tempat, yang dimana tempat itu penuh dengan teriakan kamu, tetapi tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan kamu. Ini dia, luar biasa manusia ini. Segala cara dia lakukan agar diri kamu bisa kembali. Seharusnya manusia ini sudah pergi menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Ya jangan mau lagi manusia ini memberikan diri kamu permainan seharusnya. Itu yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil.
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu? Bagaimana kondisi keuangan kamu? Dan bagaimana kondisi mental yang kamu miliki untuk saat ini? Karena ketiga pertanyaan saya itu ada kaitannya terhadap keluarnya kartu The Devil, yang seakan-akan datang secara tiba-tiba akibat dari perbuatan manusia itu. Mental kamu rusak ya karena manusia itu. Kondisi kesehatan kamu terganggu akibat diri kamu masih terjebak untuk memikirkan manusia itu. Keuangan kamu terpuruk akibat diri kamu terlalu percaya terhadap manusia itu. The Devil, the Moon dengan the Death. Seseorang yang kamu anggap sudah selesai hubungannya, tetapi seseorang itu tidak menganggap hubungan itu selesai. Dia melakukan cara mistis agar diri kamu selalu mengarah terhadap diri dia, supaya diri kamu bisa memaafkan segala perbuatan diri dia. Itu yang saya lihat. Sebenarnya kalau saya mengambil kesimpulan dari keempat kartu yang saya pegang tadi, ini manusia masih memiliki perasaan terhadap diri kamu. Tetapi perasaan itu ditolak oleh kondisi energi kamu. Sehingga membuat manusia itu mau tidak mau bermain dengan cara di luar dari logika. Coba deh kamu pikir secara logika. Kenapa untuk saat ini diri kamu sulit untuk melupakan? Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi mencoba untuk berpikir secara logika. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau memang tidak kamu benarkan? Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Saya hanya memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang dan menarik dari kondisi energi kamu. Ternyata 4 kartu ini yang menggambarkannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Wow. Lagi-lagi sinyal dari perkataan saya. Saya tadi sempat mengatakan suatu kelicikan. Keluar sendiri kartunya, Wak Geng. Seven of Swords. 7 pedang yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi keuntungan itu dalam arti manusia itu ingin kembali untuk membina hubungan yang bisa diperbaiki, tetapi kelicikan itu dipergunakan dengan cara yang tidak wajar. Ini dia. Kelicikannya ingin mendapatkan diri kamu. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini masih mengarah terhadap unsur air dan masih berbicara terhadap ketiga zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio.
3 kartu yang melambangkan unsur air. Ini lambang dari zodiak Scorpio. Ini lambang dari zodiak Pisces. Ini adalah lambang dari zodiak Cancer. Kemunculan kartu The Chariot ini sudah secara otomatis manusia itulah yang tidak sanggup move on dari diri kamu. Itu dia wakil. Dia yang mengubah, dia yang pergi, dia yang menyakiti, tetapi diri dia tidak terima. Ini yang saya lihat. Dia yang pergi, tetapi dia mencoba untuk memainkan batin kamu agar diri kamu bisa memaafkan diri dia. Dia yang menyakiti diri kamu, tetapi dia merasa seperti orang yang membuat pemikiran dia kacau. Luar biasa tidak? Hah? Dia yang tidak sanggup move on dari diri kamu ternyata, Wageng. Ternyata diri kamu bisa untuk melupakan diri dia. Ternyata diri kamu bisa untuk melepaskan diri dia. Tetapi kondisinya kamu sedang dipermainkan. Itu dia, Wageng, yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Wow, ini sinyal ketiga bagi saya. 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-6 cawan yang saya katakan tadi, ini adalah kartu yang mengarah terhadap koneksi. Koneksi yang masih kuat, tetapi lebih mendominasi terhadap manusia itu. Bukan lebih mendominasi terhadap diri kamu. Sekalipun koneksi tersebut mendominasi terhadap diri kamu, karena bisa saja apabila diri kamu dipertemukan, ada sesuatu hal yang mengharuskan diri kamu untuk dipertemukan. Bukan untuk dipersatukan ketika diri kamu dipertemukan. Diri dia yang lebih mendominasi kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Strength. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Strength, di mana kemunculan kartu Strength ini mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Wow. Ini strength, kekuatan. Di mana kekuatan ini lebih mengarah terhadap diri dia, Wak Geng. Saya rasa ada dalam waktu dekat dia akan memberikan diri kamu komunikasi. Saya tidak tahu apakah di bulan ini atau mungkin di bulan depan. Setidaknya koneksi itu masih kuat dan akan mencoba untuk menyatukan, tetapi koneksi dari diri kamu sudah bersifat bodoh amat. Ini kartunya yang saya lihat. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana satu kesimpulan itu kelicikan dan aib dari manusia itu tanpa kamu ketahui membuat diri kamu selalu sangat sulit untuk melepaskan. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.